Sutopo dimanapun saat ini berada. Salam sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam Sahabat Menyapa, dan tentu harapan kita bersama semoga program ini memberi berkat dalam kehidupan kita sebagai gerejanya. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam jumpa kali ini berbicara mengenai pengampunan. Suka atau tidak suka kita dengan yang satu ini, namun secara jujur kita mau mengakui bahwa dalam hidup kita membutuhkan pengampunan. Karena kemungkinan ada kesalahan, kemungkinan ada kekecewaan, kemungkinan ada hal-hal yang tidak selaras di hati bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita bersama. Maklumlah, kita masih sebagai manusia, belum berubah menjadi malaikat dengan segala kesempurnaannya. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pengampunan ini nanti kita akan lihat dalam sebuah perumpamaan yang Yesus sampaikan, perumpamaan tentang pengampunan. Dan perumpamaan ini sebenarnya sebagai tanggapan Yesus terhadap pertanyaan Petrus, dan juga tentu pertanyaan kita bersama. Sampai berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah? Sampai berapa kali? Petrus mengatakan, sampai 7 kali. Karena secara umum kita tahu, saudara, bahwa biasanya orang berhenti pada hitungan ketiga. Misalnya ada satu lagu dibawakan oleh Trio Ambisi. 1 kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. 2 kali juga kumaafkan, tapi jangan yang ketiga kali. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus mengatakan sampai 7 kali. Artinya dia mengatakan sesuatu dengan standar yang lebih tinggi. Biasanya 3 kali, dia 7 kali. Dan tentu mungkin dia berharap bahwa Yesus bersimpati dengan angka 7 yang disodorkan oleh Petrus itu. Tetapi apa kata Yesus? Bukan sampai 7 kali, tapi sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali sama dengan bukan 490, tapi sama dengan tidak ada batasnya untuk mengampuni. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa membaca lebih jelas lagi dan lebih lengkap lagi tentang hal ini di dalam Injil Matius pasal 18. Matius pasal 18 mulai ayat 21 sampai dengan ayat 35. Nah, Yesus mengatakan bahwa pengampunan itu jangan dibatasi. Oleh karena itu, Yesus mengangkat perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya. Kalau kita baca di dalam perikop tadi. Nah, didapatilah seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta, sebuah angka yang fantastis, yang tidak mungkin loh seseorang bisa melunasi hutang seperti itu. Oleh karena itu, dikatakan di sana bahwa kamu tidak bisa melunasi hutang itu sekalipun dengan menjual istri dan anak-anak atau harta benda yang ada, karena hutangnya kelewat banyak. Tetapi hamba yang berhutang itu dengan bersujud dan memohon bahwa dia minta waktu untuk melunasi hutangnya. Lalu dikisahkan di sana, raja tergerak hatinya oleh belas kasih. Sehingga hutang yang banyak yang tak mungkin bisa dilunasi itu dilunasi oleh atau diputihkan oleh sang raja tadi. Si hamba yang berhutang banyak itu dipersilahkan untuk pergi dengan keadaan tak lagi berhutang. Namun apa yang terjadi kemudian? Kisah itu meneruskan dengan sebuah peristiwa yang bertolak belakang dengan yang pertama. Si hamba yang baru saja hutangnya 10.000 talenta itu dilunasi,
dia malah meminta hutang hamba yang lain yang berhutang kepadanya yang hanya 100 dinar. Jauh lebih kecil. Lalu si hamba itu ditangkap, dicekik, dan diserahkan ke penjara sampai dia melunasi hutangnya yang hanya 100 dinar. Kalau kita bandingkan, 10.000 talenta, katakanlah dengan rupiah itu 5 miliar. Dan 100 dinar, katakanlah dalam rupiah itu 10.000 rupiah. Sebuah perbandingan yang sangat jomplang. 5 miliar 10.000 rupiah. Yang 5 miliar diputihkan. Yang 10.000 dipaksa sedemikian rupa untuk membayarnya. Lalu kawan-kawan yang lain menyaksikan peristiwa itu dan melaporkan kepada sang raja. Dan sang raja marah. Karena belas kasih yang sudah dia tunjukkan kepada si hamba ini tidak diteruskan oleh si hamba ini kepada rekannya yang berhutang. Oleh karena itu, si raja menangkap dan menyerahkan si hamba yang tidak tahu belas kasih itu kepada algojo-algojonya. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengatakan bahwa Allah mengampuni kita. Yang bersalah, yang dalam kata lain kita yang berhutang begitu banyak, Allah ampuni, Allah berbelas kasih. Masalahnya adalah apakah kita dengan belas kasih Allah yang luar biasa itu mau mengasihi sesama kita dalam bentuk mengampuni mereka. Kita melihat dalam perumpamaan itu bagaimana pengampunan Allah dan pengampunan terhadap sesama harus berjalan seiring sejalan. Dan bagaimana pengampunan Allah harus dihayati sedemikian rupa sehingga mendorong seseorang untuk bisa mengampuni orang lain. Apakah seseorang tidak boleh untuk tidak mengampuni orang lain? Boleh. Kalau orang itu tidak pernah merasa diampuni oleh Allah. Apakah kita tidak boleh untuk tidak mengampuni dan memaafkan orang? Silakan. Kalau memang kita merasa Tuhan tidak pernah mengampuni kita. Tapi kalau kita jujur Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita yang begitu banyak, alangkah tidak punya rasa terima kasih ketika kita tidak mau hidup mengampuni sesama kita. Pengampunan Allah dalam wujud 10.000 talenta itu mau mengatakan bahwa kamu nggak bisa menebus kesalahan kamu terhadap aku. Tetapi aku Allah mau dengan belas kasih mengampuni kamu. Dan hendaklah pengampunan yang sudah kuberikan kamu nyatakan juga di dalam kehidupan bersamaku dengan orang-orang lain. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan tentang pengampunan ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam hidup bersama kemungkinan untuk ada sikap bersalah, tindakan yang tidak pas di hati, hal-hal yang dapat melukai itu bisa saja terjadi. Oleh karena itu betapa pentingnya pengampunan kita dalam hidup bersama. Dan betapa celakanya orang yang hidup bersama tidak mau saling mengampuni. Karena hidup yang begitu indah akan cepat rusak oleh keadaan tidak mau mengampuni. Tujuan yang begitu cemerlang mustahil dapat tercapai bersama kalau dalam perjalanan ini tidak ada sikap mau saling mengampuni. Allah tahu bahwa di dalam hidup bersama kita dengan pasangan kita, orang-orang terdekat, dengan siapapun, sangat terbuka kemungkinan untuk terjadi hal-hal yang tidak selaras di hati. Terjadi kesalahan, terjadi sesuatu yang menyakitkan. Kalau tidak ada pengampunan, hal-hal seperti itu sekecil apapun bisa meledak menjadi bahaya yang besar. Tapi kalau kita memiliki pengampunan, hal yang besar pun tidak harus menjadi sesuatu yang menghancurkan hidup kita. Nah, sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu melalui perumpamaan ini
marilah kita rawat. Marilah kita jaga, kita pelihara, dan kita cintai hidup bersama kita. Dengan apa? Dengan kesediaan untuk kita saling mengampuni. Hidup bersama dapat kita jalani dengan baik. Bukan karena kita mampu menahan untuk tidak berbuat salah. Tidak. Tetapi karena kita mampu dengan pertolongan Tuhan mau hidup mengampuni kapanpun ketika pengampunan itu dimintakan dari kita. Karena itu hiduplah di dalam belas kasih sebagaimana Allah mengampuni kita. Marilah kita hidup dalam pengampunan seorang terhadap yang lain, supaya perjalanan hidup bersama dengan yang lain kita dapat tempuh dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Selamat mengampuni, bukan sampai 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, alias tak terbatas. Sahabat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup dalam saling mengampuni. Ampuni kami, ada banyak persoalan yang tidak terselesaikan, ada masalah yang tidak tuntas lantaran kami tidak mau mengampuni. Sehingga hidup bersama yang mestinya indah, kami harus jalani dalam keadaan tidak nyaman, dingin, bahkan dalam keadaan yang tidak damai. Oleh karena itu, tolong kami untuk hidup dalam pengampunan-Mu sebagaimana Engkau mengampuni kami, dan biarlah kami pun mau saling mengampuni. Amin. Demikian firman Tuhan, semoga menjadi berkat buat kita semua.